Dan jika kalian diberikan tahiyat, diberikan penghormatan, bitahiyatin, dengan suatu penghormatan, fahayyu, maka balaslah penghormatan itu bi ahsana, dengan yang lebih baik, minha, daripada penghormatan yang diberikan kepada kalian, au rudduha, atau balaslah penghormatan itu dengan penghormatan yang setara atau yang serupa. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah, dia adalah zat yang maha menjaga atau maha mengawasi atas segala perkara. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ayat yang ke-86 dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang ke-85, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu kiflum la yakul lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Barang siapa menjadi syafi', menjadi perantara, menjadi sebab, menjadi pengantar kepada kebaikan, falahu nasibum minha, maka dia mendapatkan bagian dari pahalanya kebaikan tersebut. Sebaliknya, waman yashfa' syafa'atan sayyi'atan, siapa yang menjadi sebab, menjadi pengantar, menjadi perantara terlaksananya satu keburukan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yakul lahu kiflum minha, dia juga mendapatkan bagian yang serupa dari dosa akibat keburukan tersebut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, ayat 86 diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan redaksi wa idza quyitum, dan jika kalian diberikan penghormatan. Ada kata sambung dalam bahasa Arab disebut dengan atof, huruf atof yaitu wawu, dan artinya di sini adalah atfu jumlah ala jumlah, atful jumlah ala jumlah, mengatofkan, menyambungkan kalimat dengan kalimat sebelumnya. Nah, pertanyaannya, apa hubungannya antara ayat 86 dengan 85? Ketika kita pelajari, maka tentu saja kita akan mendapatkan korelasinya atau mendapatkan keterkaitannya. Biasanya orang yang menjadi perantara dalam kebaikan, bisa saja dia yang mendatangi pihak yang akan dia perantarai, bisa saja pihak yang akan dia perantarai yang mendatangi dirinya. Entah itu didatangi di rumahnya atau didatangi di tempat-tempat yang lain sesuai dengan kesepakatannya misalnya. Nah, pertanyaannya, apa yang diucapkan oleh seorang muslim ketika berjumpa dengan muslim yang lain, apalagi muslim ini akan menjadi perantara bagi dia, yang akan menjadi sebab bagi dia dalam terlaksananya kewajiban atau terlaksananya kebaikan, maka tentu saja jawabannya adalah memberikan penghormatan. Kalau kita datang kepada orang yang orang ini akan menolong kita, orang ini akan memberikan solusi bagi masalah kita, akan menjadi perantara bagi terlaksananya kebaikan bagi kita. Apa yang kita lakukan terhadap orang yang akan menjadi perantara kebaikan bagi kita itu? Tentu saja kita memberikan penghormatan. Dan tentu saja pertama kali penghormatan yang dilakukan oleh seorang muslim
itu adalah salam. Tahiyatu ahlil Islam, assalamualaikum. Penghormatan seorang muslim kepada muslim yang lain adalah mendoakan keselamatan. Assalamualaikum itu adalah merupakan penghormatan orang muslim kepada sesama muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Ketika berjumpa, ketemu dengan saudaranya untuk mengucapkan salam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afshus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah makanan. Wa sallu, dan sholatlah. Kapan? Ketika wan nasu niyam, ketika orang-orang tidur. Nabi SAW menyebut 3. Afshus salam, sebarkanlah salam. Maknanya ucapkan salam kepada kaum muslimin, kepada saudara-saudara muslim. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan, sedekah makanan dan sebagainya. Kemudian wasallu, dan sholatlah, wan nasu niyam, sedangkan orang-orang sedang tidur, berarti sholat malam. Nabi menganjurkan menyebarkan salam, memberikan makanan, dan melakukan sholat malam. Afshus salam, wa at'imut ta'am, wa sallu, wan nasu niyam atau nuyyam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada siapa kami mengucapkan salam wahai Rasulullah? Jawaban Nabi, ala man arafta wa ala man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal, temannya, saudaranya, ataupun yang tidak kamu kenal. Sepanjang dia adalah seorang muslim, kita salam ketika berjumpa. Assalamualaikum, itu adalah tahiyatu ahli Islam. Jadi salam ini menjadi ciri khas seorang muslim. Maka di dalam ayat yang lain yang nanti akan kita kaji juga dalam Quran surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, wala taqulu liman alqa ilaikumus salama atau ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna 'aradal hayatid dunya wallahu innahu maghanim katsirah. Jadi di dalam satu peristiwa, ketika kaum muslimin mengadakan perjalanan untuk mengadakan peperangan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kalau ketemu dengan orang, meski kita tidak tahu persisnya, tetapi orang-orang itu mengucapkan salam kepada kalian, assalamualaikum, maka orang-orang itu dilarang untuk diserang. Dilarang untuk diserang. Kenapa? Karena mengucapkan assalamualaikum itu cirinya mereka muslim. Dan kata Quran, wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, zahirnya dia Islam, kita tidak boleh mengatakan jangan-jangan kamu cuma Islam tidak iman sebenarnya dalam hati. Tidak penting dalam hatinya dia iman beneran atau enggak. Ketika dia mengucapkan salam kepada kita, maka berarti menampakkan bahwa dia zahirnya muslim. Kecuali kalau kita tahu persis dia orang kafir, mengucapkan salam kepada kita, itu lain soal. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, jadi berarti poinnya adalah bahwa tahiyatu al-muslim, penghormatan seorang muslim pertama kali ketika berjumpa itu adalah assalam, mengucapkan salam. Nah, Al-Quran mengatakan wa idza khuyyitum, ketika kalian diberikan penghormatan, yaitu diberikan salam. Ketika ada orang yang akan menjadi perantara bagi kita datang lalu mengucapkan salam, atau sebaliknya orang yang akan memintai perantara kepada kita
meminta perantara, meminta kita sebagai perantara, datang kepada kita, lalu dia mengucapkan salam, apa yang harus kita katakan? Fahayyu, maka berikanlah atau balaslah penghormatan itu bi ahsana minha, dengan penghormatan yang lebih baik daripada penghormatan dia, au rudduha, atau balaslah dengan balasan yang serupa atau setara. Jadi maknanya di sini Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ketika orang lain berjumpa dengan kita, dia mengucapkan salam, assalamualaikum, maka kita punya kewajiban untuk menjawabnya. Maka para ulama mengatakan ada satu perkara yang memulainya sunnah, tetapi melanjutkannya jadi wajib. Apa itu? Yaitu salam. Mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawabnya ini wajib. Nah, ketika orang yang berjumpa dengan kita mengucapkan salam, kita diperintahkan untuk menjawab salam, dan ini hukumnya wajib. Nah, menjawabnya diberikan dua pilihan oleh Allah, dijawab dengan jawaban yang setara, atau kalau bisa dijawab dengan jawaban yang lebih baik. Jadi kalau teman kita ketemu dengan kita, dia mengucapkan assalamualaikum, maka kita menjawab waalaikumsalam, ini wajib. Kalau kita tambahkan, bagus, waalaikumsalam warahmatullahi, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu maknanya wa idza khayyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita masuk bareng-bareng? Misalnya kita berkunjung kepada seseorang di rumahnya, kita rombongan. Apakah kita semuanya mengucapkan salam? Jawabannya dalam hal ini sunnah kifayah. Sunnah kifayah untuk mengucapkan salam. Maknanya bagaimana? Yang mengucapkan salam cukup satu orang saja, mewakili, mencukupi untuk semuanya. Ini namanya sunnah kifayah. Jadi justru tidak dianjurkan untuk mengucapkan salam bareng-bareng. 10 orang bareng, 1, 2, 3, assalamualaikum. Enggak. Tapi satu saja yang mengucapkan salam. Sebaliknya kalau ada satu orang mengucapkan salam kepada banyak orang, ya, contohnya seperti tadi saya membuka dengan salam, yang mengucapkan salam satu orang, yang diucapkan salam banyak orang, maka ini menjawabnya adalah fardu kifayah. Artinya fardu kifayah, masing-masing orang boleh menjawabnya secara serentak, boleh juga dijawab oleh sebagian saja, yang lain tidak ikut menjawab, dan itu sudah cukup, namanya jadinya fardu kifayah menjawab salam. Kalau sama sekali tidak ada yang jawab, maka hukumnya berdosa. Seperti itu. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, terkait dengan salam, ada beberapa hadis menjelaskan terkait dengan bagaimana kalau orang non-muslim mengucapkan salam kepada kita. Hadis-hadis menyebutkan kalau orang non-muslim, Yahudi, ahli kitab, misalnya mengucapkan salam kepada kita, maka kita cukup membalasnya dengan waalaikumsalam. Jadi ketika seorang non-muslim mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, maka kita cukup menjawab waalaikumsalam. Tidak kita lanjutkan warahmatullahi wabarakatuh. Sebab doa warahmatullah, rahmat Allah, wabarakatuhu, berkah Allah untuk kalian, ini tidak cocok untuk non-muslim. Non-muslim itu cocoknya didoakan apa kalau berkaitan dengan kebaikan di akhirat? Didoakan mendapatkan hidayah.
Ya. Kalau misalnya ada seorang non-muslim lalu mengucapkan salam, assalamualaikum, lalu kita jawab waalaikumsalam, wahadakumullah, waalaikumsalam, dan semoga Allah menunjukkan kamu. Nah, itu boleh, karena menunjukkan, mendoakan hidayah. Sedangkan mendoakan mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat dari Allah, maka ini tidak cocok untuk non-muslim. Kenapa? Karena dia terhalang oleh kekufurannya, oleh kekafirannya, ke-non-islamannya. Rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang bersifat khusus seperti rahmat untuk orang mukmin. Berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada berkah bagi orang non-muslim. Yang mendapatkan berkah ini kaum muslimin, kaum mukminin. Karena berkah ini maknanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan cukup kita menjawab waalaikumsalam. Boleh. Nah, bagaimana kalau kita mengucapkan salam kepada non-muslim? Maka di sini menjadi perdebatan kalangan ulama. Kalau kita cukup mengucapkan assalamualaikum, apakah boleh? Ini menjadi perdebatan ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi kalau kita lanjutkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ini tidak diperkenankan karena ini sudah spesifik. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Jadi kepada non-muslim kita boleh saja mendoakan kebaikan-kebaikan di dunianya dan kebaikan di akhiratnya, tapi khusus untuk hidayah saja. Jadi kita doakan mendapatkan hidayah. Itu sangat berharga bagi seorang non-muslim sebenarnya. Doa yang paling penting dari kita untuk non-muslim itu adalah su'alul hidayah, memintakan petunjuk untuk dia. Sedangkan kalau kita doakan dalam kebaikan-kebaikan dunia, misalnya dia nikah, kemudian dia membuka bisnisnya yang baru, kita doakan karena dia tetangga kita atau teman kita. Kita doakan semoga sukses ya Mas, semoga lancar usahanya. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau dia sudah mati, misalnya mati, kita mendapatkan kabar duka, seorang teman yang itu adalah non-muslim atau tetangga yang non-muslim atau siapa yang non-muslim meninggal dunia, maka tidak ada doa untuk dia. Kita tidak bisa mengatakan rahimahullah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'anfu anhu. Tidak boleh, karena Quran telah melarangnya. Quran mengatakan wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih innahum kafaru. Mereka itu kafir. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk menyolatkan seorang munafik yang meninggal dunia, kebetulan seorang munafik ini anaknya ini seorang mukmin, seorang sahabat yang juga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang baik ya, yang terkemuka. Ayahnya meninggal dunia, tapi munafik ayahnya itu. Nabi sempat mau menyolatkan karena mempertimbangkan permintaan anaknya. Ya gimana ini anaknya? Anaknya temanku, kira-kira seperti itu, sahabat beliau. Mau disolatkan, turun ayat wala tusalli ala ahadim minhum, dan janganlah kamu menyolatkan. Karena menyolatkan itu maknanya mendoakan. Dan janganlah kamu menyolatkan ala ahadim minhum, atas seorang pun dari mereka orang kafir, mata yang sudah mati, abadan, untuk selamanya. Wala taqum ala qabrih, dan jangan berdiri di atas kuburannya, maknanya jangan doakan dia. Pertanyaannya, kalau untuk orang kafir yang sudah mati, itu kan nggak ada doa. Misalnya semoga sukses bisnismu Mas, kan nggak mungkin sudah mati. Nggak ada. Doa satu-satunya bagi orang yang sudah mati itu apa?
diampuni dosanya oleh Allah, dimaafkan, ditingkatkan derajatnya, dimasukkan ke dalam surga. Dan itu hanya bagi orang mukmin saja. Kalau kita doakan itu, semoga diampuni oleh Allah dosanya, semoga ya dimasukkan ke dalam surga, sementara dia kafir, ini kita justru berdosa, menentang Allah sendiri, karena Allah sudah melarang seperti itu. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Jadi kembali kepada ayat ini, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka salam itu sebagai bagian dari penghormatan, dia juga bagian dari ajaran agama kita. Maka sudah benar, sudah tepat fatwa yang difatwakan oleh MUI, sebaiknya atau seharusnya orang Islam tidak perlu mencampur adukan salam. Jadi tidak perlu kemudian salam semua agama dipakai, gitu ya. Salam Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu nggak tahu, saya juga nggak bisa menirukan ya. Nah, seperti itu tidak perlu sebagaimana fatwanya MUI, karena salam ini adalah selain sebagai sebuah penghormatan, juga bagian dari ajaran Islam, dan dia adalah bagian dari doa. Sebenarnya seperti itu. Itu logikanya begitu. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Nah, berarti kita tidak toleran. Ini sebenarnya tuduhan yang basi dan tuduhan yang salah alamat. Tidak mengucapkan salam kepada non-muslim itu bukan berarti. Jadi seperti itu. Tidak mengucapkan salam kepada non-muslim bukan berarti saya mengganggu dia, saya akan memukuli dia, saya akan tidak ada hubungannya dengan itu. Selama yang kita pahami, selama yang kita ngerti dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak pernah diajarkan oleh Allah untuk menzalimi siapapun. Kita memang diajarkan untuk melakukan jihad fisabilillah, tetapi ya kepada tetangga non-muslim, kalau kita keplai, kita tendangi, itu namanya bukan jihad fisabilillah, tapi itu justru melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kita diperintahkan tetap berbuat baik kepada tetangga meskipun dia non-muslim. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah, dia adalah zat yang maha melihat, yang maha mengawasi ya atas segala perkara. Jadi ayat ini, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, merupakan sebuah pelajaran yang disisipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab Islam yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan di sela-sela kaitannya dengan masalah hubungan ya antara orang yang menjadi perantara kebaikan bagi saudara muslimnya. Ya, begitu caranya Quran mengajarkan di sela-sela pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan persoalan interaksi sosial, yang sebenarnya ayat-ayat sebelumnya ini lebih berbicara tentang masalah jihad fi sabilillah. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Allahu la ilaha illa huwa. Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. La yajma'annakum, sungguh Dia akan mengumpulkan kalian, menghimpun kalian semuanya ila yaumil qiyamati, besok di hari kiamat atau kelak di hari kiamat. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalam hari kiamat itu. Wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapakah yang lebih benar dibanding Allah perkataannya? Siapakah yang lebih benar perkataannya dibanding Allah Subhanahu wa taala?
Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ayat Allahu la ilaha illa huwa sampai akhir 87 ini isinya adalah mengagungkan Allah. Allahu la ilaha illa huwa, itu mengagungkan Allah. Allah adalah zat yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ini berarti mengagungkan Allah, tamjidullah. Tapi sekaligus juga ayat ini memberikan tahdid, yaitu intimidasi, dan tahdzir, peringatan. Intimidasi terhadap siapa? Terhadap orang, atau ancaman terhadap orang yang menyelisihi perintah-perintahnya Allah. Peringatan bagi orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketetapannya Allah. Sekaligus juga menetapkan akan iman kepada hari kebangkitan. Sekaligus membantah orang-orang munafik atau orang-orang musyrik yang mengingkari hari kebangkitan. Maka dalam ayat yang singkat ini Allah mengajarkan tentang mengagungkan Allah, Allahu la ilaha illa huwa. Sekaligus Allah memberitahukan bahwa semua manusia akan dihimpun oleh Allah besok di hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Pertanyaannya, untuk apa dihimpun? Tentu saja jelas jawabannya, yaitu untuk dibalas. Maka maknanya, kalian wahai orang-orang munafik pasti akan dibalas oleh Allah. Kalau sekarang hati kalian bisa kalian sembunyikan dari manusia, kemunafikan kalian bisa kalian tutupi dengan kostum dan casing-casing kalian, tetapi besok di hari kiamat tidak ada yang bisa ditutupi, karena hari itu adalah hari dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Maka tadi kita sampaikan ayat ini berisi ancaman sekaligus peringatan. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Siapakah yang lebih benar perkataannya dibanding Allah? Ini sebuah pertanyaan retoris yang isinya adalah pengingkaran. Maknanya enggak ada orang yang lebih benar perkataannya dibanding Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan sebaliknya, maka ini dia telah melakukan tindakan yang mungkar, maka diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya jangan ragu sama sekali, jangan ragu tentang adanya hari kiamat, dan jangan ragu kalau orang munafik itu pasti akan dibuka besok di hari kiamat, akan dibeberkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala isi hati mereka. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, jadi berarti ayat ini juga menetapkan agar kita iman kepada hari kebangkitan, dan kita sekaligus mendapatkan peringatan agar kita tidak ragu terhadap balasan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Begitu cara Al-Qur'an mengingatkan tentang iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Kenapa kemudian sering kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat Quran itu Allah senantiasa atau sering mengaitkan iman kepada Allah lalu iman kepada hari akhir. Jadi ketika membahas tentang atau mengangkat tentang satu hal, satu tema, satu masalah, satu topik, Quran ini seringkali kemudian mengaitkan dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena begini Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, manusia itu kalau sudah tidak punya iman kepada Allah dan hari akhir, maknanya dia tidak percaya akan adanya hari pembalasan, hari akhir,
maka manusia akan cenderung semena-mena, tidak punya kontrol, tidak punya pencegah, apalagi khususnya ketika dia punya kekuatan, punya kekuasaan, maka tidak ada yang bisa ngontrol dia kecuali imannya kepada Allah dan hari kiamat. Apalagi sudah punya kekuasaan, punya kekuatan, punya harta, tidak punya malu sama sekali, maka orang ini sudah tidak bisa dikontrol. Seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Karena itu kalau kita perhatikan kejahatan para penguasa, Fir'aun misalnya, kemudian Nomrud, dan para penguasa-penguasa yang lain di sepanjang sejarah, apakah dulu maupun kini, ya, mereka orang-orang yang punya kekuasaan, punya kemampuan militer, punya sumber daya manusia, ada sumber daya alam mereka kuasai, maka orang seperti ini gak ada yang bisa menghentikan, kira-kira seperti itu. Gak ada kontrol ketika tidak ada iman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, contoh di depan kita sudah terlalu banyak untuk kita contohkan. Kira-kira bagaimana mau menasehati atau memberikan teguran kepada misalnya Presiden Amerika, kepada Netanyahu, kepada penguasa-penguasa negeri-negeri Arab yang semuanya bersekongkol untuk menghanguskan Palestina. Mereka semua bisa dikatakan la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka mereka tidak ada kontrol sama sekali. Tidak ada takut-takutnya melakukan iman kepada Allah dan hari akhir, insya Allah tidak akan berbuat sejahat itu. Nah, maka iman kepada Allah dan hari akhir ini memiliki asar, memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan kita. Kita kalau di rumah sendirian atau di tempat yang sepi, pertanyaannya siapa yang bisa ngontrol kita dari kemaksiatan? Dan kemaksiatan sekarang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kira-kira seperti itu. Alat untuk bermaksiat nggak kurang-kurang seperti itu. Jaringan internet 24 jam unlimited. Kira-kira seperti itu. Siapa yang bisa ngontrol ini? Bapak, ibu, tetangga, nggak ada yang tahu. Satu-satunya yang bisa mengontrol kita itu hanya iman kepada Allah, dan besok di hari akhir itu ada pertanggungjawaban. Itu yang membuat kita mendo, bahasanya kira-kira itu. Mendo itu apa? Berhenti. Itu yang membuat kita nggak melakukan itu. Sedangkan orang yang tidak punya iman kepada Allah dan hari akhir, maka sudah barang tentu tidak ada jaminan bisa berhenti dari hal-hal yang buruk seperti ini. Mungkin dia berhenti di hadapan manusia, mungkin masih ada rasa malu, tapi kalau di tempat yang sepi, dalam kondisi sepi, tentu tidak ada jaminan. Sebagaimana ketika orang sudah pada puncak kekuasaannya, kedikdayaannya, kekuatannya, kekayaannya, semua orang di bawah dia, ya terserah saya. Kira-kira seperti itu. Maka akan muncul terserah saya. Ini undang-undang nggak cocok, ganti saja. Terserah saya berkuasa. Tidak ada yang bisa menghentikan dia, karena dia punya kekuatan. Itu karena tidak ada iman di dalam hatinya kepada Allah dan hari akhir. Andai kata ada, maka insya Allah dia tidak akan sejahat itu. Nah, itulah pentingnya kenapa iman kepada Allah dan hari akhir itu senantiasa disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat. Nabi SAW juga seringkali mengingatkan itu. Misalnya di dalam hadis, Nabi SAW sering mengaitkan iman kepada Allah dan hari akhir dengan amal. Apa contohnya? Banyak. Menghormati tamu pun Nabi katakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu. Maka adalah dia memuliakan tamunya. Berkata baik atau diam, Nabi juga mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam saja. Maknanya iman kepada Allah dan hari akhir, selain dia menjadi pencegah, dia juga menjadi trigger, menjadi pendorong manusia untuk beramal. Apa yang membuat kita untuk rajin atau semangat melakukan ibadah, semangat membaca Quran, semangat berzikir misalnya? Nggak ada, kecuali kita percaya bahwa besok ada balasannya. Kan seperti itu. Maka dikaitkan oleh Nabi senantiasa iman kepada Allah dan hari akhir. Itu menjadi triggernya, menjadi pendorongnya. Nah, baik kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.